Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih karena Anda masih bersama kami, bertemu kembali tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmat kepada kita sehingga kita dapat bertemu di acara kesayangan kita, kebanggaan kita, yaitu Ngaji Bareng di TVRI Sumatera Utara. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita digolongkan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini dalam momentum di bulan Syawal ini kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana pengaruh dari ibadah Ramadan yang telah kita lalui. Adakah mempengaruhi hati kita? Adakah mempengaruhi zahir kita? Untuk itu pada kesempatan kali ini sangat tepat sekali kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu hikmah memaafkan kesalahan orang lain. Biasanya ketika di hari raya Idul Fitri kita saling memaafkan, saling meminta maaf. Tentu hal ini harus kita sadari agar benar-benar melakukan kemaafan itu dari hati yang terdalam, sehingga hati kita ini akan semakin lapang. Insya Allah akan disampaikan oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS, MA, MBA, PhD. Beliau merupakan pimpinan Majelis Ta'lim Tazkirah Sumatera Utara dan juga pimpinan Pondok Pesantren Baitul Mustaghfirin Al-Amir. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Buya, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat dan senang sekali ketemu dengan Ustadz Yuzaidi, para jamaah, karena sebelum Ramadan kita berpisah karena Ramadan adalah bulan suci yang mulia. Setelah itu saya pribadi baru ini tampil. Alhamdulillah senang sekali. Masya Allah, ini sudah lama kita tidak berdampingan nih Bu ya, dalam program ya. acara, dan Alhamdulillah hari ini pertemukan Allah. Alhamdulillah. Santri-santriwati sehat semuanya Bu ya? Alhamdulillah mereka sehat semua, dan ada hal yang menggembirakan. 5 orang santri kita sedang di Makkah, sedang umroh. Kita berangkatkan secara gratis karena mereka hafal Al-Quran 30 juz dalam tempo 5 bulan. Masya Allah. Jadi santri-santri yang lain juga bersemangat, dan kita mohon tahun ini santri kita bisa 2 kali lipat yang ada dari sekarang. Masya Allah. Mudah-mudahan semakin barokah, semakin berkembang Bu ya. Terima kasih sudah berkenan hadir Bu ya. Makasih. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di studio juga kita dihadiri oleh ibu-ibu yang Masya Allah luar biasa kompaknya dalam mengumandangkan zikir. Dan ini pakaiannya pun Masya Allah luar biasa. Ini nampaknya nasionalis sekali ya, merah putih hari ini hadir ya. Mari kita sapa ibu-ibu kita. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu, sehat? Masya Allah. Ini tadi saya lihat sudah latihan yel-yel nih ya. Nampaknya sudah terlatih yel-yelnya. Wow. Insya Allah kompak ini ya. Baik, yang pertama saya persilahkan dulu Majelis Ta'lim Tazkirah Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tazkirah, berzikir, berdoa, menyejuk kalbu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri tepuk tangan Ibu. Masya Allah. Tazkirah, berzikir, berdoa, menyejukkan. Masya Allah, ini luar biasa. Ini nampaknya salawatnya satu hari 100 kali. Subhanallah, alhamdulillahnya 1000 kali ya. Senyumnya kenapa? Aminnya kok kurang kencang ini nampaknya. Baik, selanjutnya ini majelis Ta'lim Setia Mulia. Dipersilahkan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini ibu-ibu mantap-mantap yel-yelnya ya. Kata-katanya dalam ini ya. Tadi saya mau saya persilahkan Tazkirah Sumatera Utara kedua. Takut saya nanti terganggu dengan yel-yel Ibu Setia Mulia karena hampir sama ini. Beriman, apalagi cerdas dan bertakwa. Takut saya nanti ngikut-ngikut pula karena hampir mirip tazkirahnya yel-yelnya ya. Masya Allah, terima kasih Ibu sudah berhadir di studio TVRI Sumatera Utara. Insya Allah kita sesaat lagi akan mendengarkan tausiah dari Ibu ya. Dan pemirsa yang berada di rumah, nanti kami memberikan kesempatan kepada pemirsa untuk bertanya kepada Buya dengan cara menghubungi di nomor 081161000386. Dan juga ibu-ibu nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Buya. Dan mari kita dengarkan tausiah dari Buya kita. Buya, ini judulnya sungguh sangat menarik Buya, karena ini masih suasana Syawalan ini Buya. Ya, terkait dengan hikmah memaafkan kesalahan orang lain. Mungkin Buya bisa disampaikan Buya bagaimana sebenarnya makna memaafkan ini Buya. Persilahkan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Dan saling memaafkanlah kalian satu dengan yang lain, dan lapangkan hati, sucikan jiwa, lebarkan dada untuk tidak ada dendam. Bukankah kamu juga memiliki dosa dan mohon ampunan Allah? Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nur ayat 22 ini adalah merupakan ayat yang memberikan kepada kita dorongan supaya kita saling memaafkan untuk kemudian mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 yang hebat yang kita terima dari Allah dan tidak kita dapat dari yang lain. 1, iman. 2, hidayah. 3, ampunan. Dan yang keempat adalah ridho. Tapi untuk mendapatkan ampunan ini ada syaratnya. Menurut ayat 22 surah An-Nur itu, kita hendaklah memaafkan orang lain. Para pemirsa yang berbahagia, terutama yang berada di rumah, yang setia dengan acara ngaji bareng di TVRI, dan jamaah yang ada di studio, rekan-rekan pengarah acara dan seluruh kameramen yang baik hati. Umat Islam berlebaran, berhari raya 2 kali 1 tahun. Pertama, 1 Syawal, itu adalah Idul Fitri. Yang kedua, 10 Dzulhijjah, itu adalah Idul Adha atau Hari Raya Haji. Keduanya ini saling terkait. Kalau di bulan Syawal, kita bersyukur karena telah melaksanakan ibadah saum, di mana Rasulullah menjamin man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan iman dan ikhlas di bulan Ramadan, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dengan demikian kita yakin dan berbaik sangka kepada Allah. Kita ini telah menjadi orang-orang yang fitrah, yang mendapatkan ampunan Allah. Dengan syarat di depan tadi, kita juga mau memaafkan saudara-saudara kita. Karena di surah yang lain, Pak Ustadz Yuzaidi, di surah Ali Imran ayat 100
34, ciri-ciri orang yang bertakwa itu ialah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang bertakwa itu ialah yang mampu berbagi rezeki baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Maka itulah zakat fitrah, kewajiban setiap muslim meskipun dia dalam keadaan tidak kaya. Lalu mampu menahan amarah di waktu pantas marah. Suasana yang panas sekarang ini mudah sekali orang emosi. Ditambah lagi dan dipicu dengan perang yang luar biasa terjadi di Israel, maksud saya Israel dengan Palestina. Maka hendaklah kita mampu mendinginkan diri sendiri, yaitu mampu menahan amarah di waktu pantas marah. Nah yang ketiga, wal afina 'anin nas. Ini yang luar biasa, yang mampu memaafkan orang lain. Sehingga kalau kita kembali kepada suasana Idul Fitri, intinya adalah kita mendapat ampunan dan hendaklah kita memaafkan. Sehingga dengan demikian kita kembali hidup dalam keadaan begitu indah karena sesungguhnya ampunan itu lebih dari segala-galanya. Lalu nanti 70 hari setelah 1 Syawal kita akan ketemu dengan 10 Dzulhijjah, di mana umat Islam pada tanggal 9 Dzulhijjah itu dari berbagai penjuru dunia dengan tidak memandang suku, bangsa, pangkat, jabatan, status sosial ekonomi, mereka yang mendapat undangan Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Demi Allah adalah kewajiban manusia berhaji ke Baitullah apabila mereka sanggup melaksanakan perjalanan ke sana. Ini semakin meluas dalam taraf internasional di mana umat Islam menyatu dalam iman dan cinta, tidak membedakan suku, bangsa, dan status sosial. Inilah indahnya kalau kita mampu merasakan persaudaraan itu. Persaudaraan akan renggang kalau ada rasa tidak enak sesama. Apalagi memuncak menjadi zaman anak-anak dulu, bekot, SKT, terus harus begini kan, kau pilih mana. Wah itu hal yang sangat tidak enak ya. Bahkan Rasul mengatakan orang yang tidak berteguran, bekot, SKT, nggak kawan 3 hari, imannya gugur. Ustadz yang jurusan teologi kan. Nah, jadi maafkanlah saudara kita, dan salah satu bentuk maaf itu ialah kita merasa persaudaraan itu adalah persaudaraan yang hakiki. Sehingga digambarkan ketika haji kumpul di padang Arafah, kita memang sedunia berkumpul bagi yang mampu. Begitu indahnya memaafkan orang lain. Itu hikmahnya kalau hati kita lapang. Maka hari ini sengaja kita minta TPRI dengan tema ini, dan saya sampaikan kepada Pak Tarmizi sebagai pengarah acara, tema kita ini, hikmah memaafkan orang lain. Bisakah ibu-ibu maafkan orang-orang yang bersalah kepada ibu? Baru 10 orang, yang lain belum. Apakah bisa memaafkan orang-orang yang ada kesalahannya kepada kita? Maaf ya. Hutang? Oh beda, hutang itu kewajiban. Bukan kesalahan. Hutang adalah kewajiban, wajib dibayar. Kalau kesalahan dimaafkan. Dan memaafkan lebih dulu itu lebih mulia. Terima kasih. Ya. Ada juga Buya membilangkan maaf tapi giginya rapat Buya. Oh rapat ya. Ini yang kadang-kadang Pak Ustadz dituduhkan kepada orang Melayu. Di sini saya orang Melayu, ada Ibu Najah Lahiran ini, ketua ahli daya Kota Medan ini. Mau berangkat haji beliau. Masya Allah. Ya, saya tahu karena saya pengasuh pengajiannya, saya dapat kabar beliau dapat hadiah pergi haji. Tak betul itu, katanya walaupun udah kumaafkan, bahasa ringkasnya itu luka dah baik tapi parut tak bisa hilang. Itu dia dadakan orang itunya itu. Orang Melayu nggak pakai gitu. Maksudnya apa? Lukanya sudah sembuh tapi bekasnya nggak bisa hilang. Orang Melayu itu bilang bekas luka itu parut, bukan parutan itu ya. Itu tak betul itu. Macam kojo 1000, tak kojo 500. Itu dinisbahkan kepada orang Melayu, orang pesisir. Saya cek melalui almarhum Profesor Dr. Haji Ja'far Siddiq, kawan saya, nggak betul itu katanya. Yang betul ialah kalau ikut ke laut itu 1000 kojo namanya. Kalau tidak ikut ke laut, betul di jaring itu 500. Jadi kalau ke laut dan betul di jaring dapat 1500. Jadi kojo tak kojo 1500. Orang tak paham itu. Pikirnya nggak kerja dan kerja sama saja.
siapa-siapa yang menuduhkan begitu kepada orang Melayu, minta ampunlah segera. Walaupun sudah dimaafkan oleh orang Melayu itu ya. Terima kasih. Baik Buya, mungkin sebagai anekdot orang Melayu nih Buya. Anekdot itu ya. Baik, Masya Allah. Ibu-ibu yang ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah, kami mengajak Anda kembali untuk bertanya dengan Al-Ustaz kita, dengan Buya kita, dengan cara menghubungi di nomor 0811 61000386. Judul kita adalah hikmah memaafkan kesalahan orang lain. Baik, ini nampaknya ibu-ibu sudah tidak sabar ingin bertanya kepada Buya. Ibu-ibu, siapa yang ingin bertanya? Banyak betul nih, tak sempat kita menjawabnya nih. Silahkan dulu dari Majelis Ta'lim Tazkira Sumatera Utara. Silahkan Ibu, sebutkan nama dan pertanyaannya. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada terkhusus kepada Buya. Makasih ya. Di sini Buya, saya ingin bertanya. Pertanyaan saya adalah, sebaik-baiknya manusia, mana yang lebih baik, memaafkan atau yang dimaafkan? Demikian Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa pertanyaannya Buya. Mana yang baik nih Buya? Yang memaafkan atau yang dimaafkan ini? Ini filsafat gabung dengan tasawuf. Masya Allah. Terima kasih Bunda. Para pemirsa yang berbahagia, kita mendapatkan kajian yang lebih mendalam lagi dengan pertanyaan Bunda kita ini. Karena dua ayat yang saya bacakan tadi itu adalah fakta Qur'ani yang mendorong kita supaya memaafkan. Ya, surah Ali Imran ayat 134 dan surah An-Nur ayat 22. Yang ditanyakan, mana yang lebih baik, yang memaafkan atau yang dimaafkan? Saya jawab, yang memaafkan itu lebih baik dan lebih beruntung. Baik Buya, mohon ditahan Buya. Kita lanjutkan setelah ada ini pemirsa yang terhubung bersama kita. Ada tamu, ya silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Bapak? Dari mana? Dengan Pak Samosir di Besita. Baik, baik silakan Pak Samosir pertanyaannya. Ya. Mohon maaf Pak Samosir supaya mengecilkan volume televisinya. Baik, silahkan Pak Samosir. Halo. Halo Pak Samosir. Halo. Baik, baik. Ya. Ini belum rezeki nih. Iya, belum tersambung terus. Belum tersambung nih Pak Samosir. Tadi belum sempat menyampaikan pertanyaan Bu. Ya, bisa dilanjutkan menjawab pertanyaan yang Iya, baik. Bunda, kalau yang memaafkan itu lebih baik dan lebih beruntung. Yang dimaafkan itu adalah orang yang mendapatkan hikmah. Kenapa? Ketemu dengan orang yang jiwanya lapang, hatinya suci, mau memaafkan. Jadi seperti memberi salam, dalam hadis disebutkan, mengucapkan salam itu sunat, tapi menjawabnya wajib. Betul Bunda? Kok cuma 5 orang? Betul? Tapi pahalanya mengucapkan salam itu 90, menjawab salam itu walaupun wajib pahalanya 10. Maka itulah orang-orang yang memiliki jiwa rendah hati, tawadhu dan senantiasa tidak merasa sombong, lebih suka menyapa lebih dulu. Ibda bin nafsik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab. Nah, memaafkan pun, kalau kita memaafkan kesalahan orang, meskipun orang itu tidak mengetahui kita maafkan, tapi itu adalah sesuatu hikmah yang dia dapatkan. Kebalikannya, yang meminta maaf ini kadangkala susah payah minta maaf, belum tentu orang yang bersangkutan mau memaafkan karena keras hati, dendam, dan tidak punya ilmu. Kenapa? Kalau dia simpan dendam, faedahnya apa sih?
Maka itulah wajar kalau Bob Tutupuli sampai teriak-teriak. Mengapa? Mau nyambung semuanya. Jangan sampai orang teriak-teriak minta maaf, nggak kita maafkan, rugi kita. Kalau kita maafkan, kita plong dan kita merasa bahagia. Dan orang lain juga merasa senang. Gitu Bunda ya? Alhamdulillah. Ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa memaafkan ini Bu ya, plong hati kita, lapang hati kita ini Bu ya. Iya, tapi memang payah juga Ustaz. Saya lihat di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, itu kadang-kadang bahasa Indonesianya, ngedongkol itu, ini payah dicairkan. Karena ada gumpalan dendam itu. Hanya bisa kalau dia memiliki iman yang kuat dan rasa cinta kepada Allah yang kuat. Dan sebaliknya Ustaz, kalau kita pemaaf, nanti bisa juga dilecehkan orang. Elah nggak apa-apanya itu, pemaafnya dia. Padahal ini sesuatu yang berbahaya. Orang yang pemaaf itu jangan dianggap tidak punya wibawa, jangan dianggap tidak mampu bertindak, tapi dia lebih suka memaafkan ketimbang mendendam. Nah gitu ya. Nah, jadi Bunda juga begitu kepada anak, kepada suami, walaupun bersalah maafkan saja dia. Walaupun suami misalnya nggak pulang, maafkan saja dia. Asal ngasih kabar dan mengetahui di mana dia. Mungkin dia belum pulang tapi ngasih kabar karena saya masih ada acara di TVRI kan gitu. Nah, ini beliau mungkin dari memberi kuliah fakultas langsung ke sini. Belum pulang tapi ngasih kabar. Ya, nah, saya belum pulang gitu. Terima kasih. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, tadi disampaikan oleh Buya terkait dengan bagaimana kemuliaan orang yang memaafkan atau yang dimaafkan. Baik pemirsa, kami mengajak Anda kembali untuk baik, ini Masya Allah sudah ada terhubung bersama kita. Iya, tadi Pak Samosir terputus ya. Halo, Assalamualaikum. Ya. Halo, Assalamualaikum. Baik, dengan siapa Bapak, dari mana? Dengan Pak Alfian di Sanggang. Baik, silakan Pak Alfian. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Ini Bu ya, saya mau bertanya. Seandainya kita berkata bahwasanya kesalahan datang dari saya, yang benar datang daripada Allah, kita tidak merusak iman, kata seperti itu Bu ya. Nah, sebab kan kebenaran dan kesalahan itu semuanya kan Allah semua Bu ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwasanya kesalahan itu datang daripada saya, yang benar itu datang daripada Allah, apa tidak salah Bu ya? Apa hukumnya Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ini terkait dengan kebiasaan kita nih Bu ya. Ketika ada orang berkata nih Bu ya. Bisa jadi bukan kebiasaan, ada berkata kesalahan itu dari saya. Biasanya setelah nih Bu ya, kata sambutan nih, kesalahan dari saya, yang benar dari Allah. Ini bagaimana Bu ya? Pak Alfian tadi. Alfian dan para pemirsa TVRI Sumatera Utara terutama yang tetap berada di layar kaca di rumah masing-masing dan ibu-ibu sekalian. La qadirun wala muridun wala hayyun wala alimun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun illallah. 7 kalimat thayyibah itu menunjukkan tidak ada kita yang berkuasa atas segala sesuatu kecuali Allah. Jadi kalau yang baik itu dari Allah, yang tidak baik itu dari saya, emangnya kita bisa berbuat yang tidak baik maupun yang buruk? La haula wala quwata illa billahil alil azim. Maka ini sebenarnya ditinjau dari segi para sastra adalah gaya bahasa orang yang tawadhu untuk menunjukkan bahwa dia rendah hati. Maksudnya dia mohon kalaupun ada kesalahan, akulah yang disalahkan, aku yang ditegur, aku yang siap untuk dimarahi. Tapi kalau ada kebaikan, itu adalah pertolongan Allah. Maka jawabannya, apakah yang begini boleh Bu ya? Boleh. Tetapi tidak berarti kita mampu membuat yang tidak baik. Karena semuanya adalah kekuasaan Allah. MH Ainun Najib. Kemudian ada teman saya itu, seorang ahli tasawuf juga yang sering ceramah di YouTube itu, Al-Faiz. Itu mengatakan juga,
juga termasuk kawan-kawan yang lain. Emangnya kita bisa membuat kebaikan dan ketidakbaikan? Kan semuanya adalah karena kekuasaan Allah. La qadirun wa la muridun. Tapi dalam gaya bahasa kita untuk berkomunikasi menunjukkan kita tawadhu, seperti yang saya bilang tadi itu. Dan saya tidak menyalahkan yang demikian, karena ini berarti orangnya sangat rendah hati. Nah, kalau itu salah dari saya, kalau benar dari Allah. Maksudnya kalau saya salah tolong ditegur. Nah, ini kan bagus. Kadang-kadang ada kan orang yang itu makan, wah pokoknya dia nggak ada salahnya. Yang salah pun nggak mau ngaku salah. Dia bikin kacau itu ya. Terima kasih. Masya Allah, tentu sebagai adab nih Buya ya. Adab. Adab Buya. Adab tapi lebih kepada tasawuf ya. Karena adab hati itu lebih daripada sekedar adab yang bersifat zahiriyah. Baik. Ini kan dari hati. Dia Baik. mengatakan, Baik. kalau itu salah dari saya. Baik, gitu baik ya. Buya. Baik, pemirsa, terima kasih. kami mengajak Anda kembali untuk bertanya dengan Buya Kitana dengan cara menghubungi di nomor 0811 6100 386. Tentunya nanti akan kami sapa setelah pesan-pesan berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih karena Anda masih bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Masya Allah. Baik, ibu-ibu pasti semangat lagi. Masya Allah, luar biasa. Saya tengok nih senyumnya masih lebar-lebar nih ya. Nah, tapi jangan-jangan ada yang mengantuk nih ya? Enggak. Oh, Masya Allah, luar biasa. Mana tahu tadi malam ada yang zikirnya sampai 1000 kali tadi kan. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk bertanya kepada Buya dengan cara menghubungi di nomor 0811 6100 386. Judul kita adalah hikmah memaafkan kesalahan orang lain. Baik, sembari menunggu pemirsa yang berada di rumah, kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada ibu-ibu yang ada di studio. Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Masya Allah, ini kok makin banyak lagi ya? Padahal tadi udah dijawab. Baik, dari Majelis Ta'lim Setia Mulia. Persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Rani Juliani. Majelis Taklim Setia Mulia, Jalan Setiajadi, Krakatau. Ingin bertanya Ustadz, Silakan, Buya, Silakan. apakah sebab manusia susah memaafkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Juliani. Begitu Bu ya. Baik, luar biasa intonasi Bu Juliani nih Bu ya. Iya. Baik Bu ya. Bu ya bisa dijawab ini langsung pertanyaan Bu ya, silakan. Ini Bu Juliana ya. Ya, Juliana Saya juga. terbayang tahun 70 ya, ketika mula kuliah itu ya. Ada teman saya wanita itu, ahli deklamasi. Ya kayak Bu tadi itu, kalau ngomongnya itu kan, mangsa aku dalam cakarmu. Wah gitu. Jadi memang ada satu-satu yang seperti itu. Makasih Bu, luar biasa ya. Menambah semangatnya acara kita ya. Karena dia tidak tahu memaafkan itu, pertama mulia. Karena memberi ampun itu sifat Allah. Allah itu ghafur, ghafurur rahim, pengampun dan penyayang. Maka siapa yang pemaaf, baginya telah mengalir sifat-sifat yang dia pahami dari Allah sehingga dia tidak mau dendam. Mulia. Yang kedua, sehat. Orang yang memaafkan itu jiwanya lapang, sehat, tidurnya nyenyak. Orang yang dendam nggak bisa tahu. Kenapa teringat terus? Yang bersalah tidak teringat lagi, dia masih ingat terus.
Yang ketiga, karena hati tidak lapang. Maka di ayat 22 surah An-Nur tadi ada sambungan waliyasfahu. Lapangkanlah hatimu. Rupanya dalam ilmu tasawuf, hati itu tidak kelihatan karena dia bersifat qol, bersifat abstrak. Tetapi wujud daripada hati itu supaya lapang, ada lapangannya. Apa? Tangan kita. Sehingga berjabatan tangan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu menggugurkan dosa yang bersangkutan kalau mereka saling memaafkan. Dan ada satu hadis yang luar biasa, betapa hikmah daripada bersalaman itu karena adanya rasa memaafkan, Allah memberikan ampunan dan rahmat kepada mereka. Jadi bersalaman itu lain dengan mengucapkan salam. Cuma yang kita ini kadang-kadang saking royalnya bersalaman, laki orang pun disalami, laki awak belum disalami. Mungkin ibu-ibu ada yang sampai hari ini Syawalan, Idul Fitri belum bersalaman dengan suaminya, ada? Ada? Masya Allah. Kalau ada sepulang dari sini, salaman sama suami, cium tangan. Ya. Dan kita juga tadi belum mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Yang keempat, memaafkan itu adalah jalan untuk menguatkan silaturahim. Sehingga nggak ada dendam di hati kita. Coba, masa kanak-kanak dulu kalau kita SKT, itu jumpa pun nggak mau, kemudian rasanya kurang teman kita. Saya pernah, ya maaf nih, ini secret, rahasia sebenarnya, tapi sudah di depan umum ya. Saya pernah mengawankan, mengakurkan kembali supaya mereka akur dan kompak 3 orang jenderal. Tahu apa resepnya? Tahu nggak? Ketika ketemu saya bilang, Pak Polan rindu kali sama Bapak. Yang sini bilang, Pak Polan rindu kali sama Bapak. Yang sana, Pak Polan rindu kali sama Pak, kepingin jumpa. Iyanya, iya, jumpa orang itu 3-3. Akhirnya mereka tahu bahwa itu kerjaan saya dan mereka mengucapkan terima kasih. Ketika sudah wafat, dan semoga mereka lapang di alam barzah. Mereka tahu itu kerjaan saya. Oh, luar biasa Bu yang dikerjainya kita. Tapi kan untuk yang baik, saya bilang. Dia bilang, iya kami senang. Kalau nggak begini mungkin kami tidak duduk satu meja ngobrol bersama. Kenapa? Kenapa harus ditahan-tahan? Rasa ingin berteman tapi kan ada gengsi. Siapa duluan yang menegur? Itu pernah saya lakukan. Mudah-mudahan ini buah hikmah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Iya, Mudah-mudahan kita mampu memaafkan ini. Ya, mampu memaafkan. Ya. Memaafkan itu bukan hal yang mudah ini Bu ya. Bukan hal yang mudah. Masya Allah. Ya, Tadi ya. sebagaimana disampaikan Bu ya, ada yang menarik Bu ya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun ini Bu ya. Ya. Maha Pengampun itu kalaulah Allah menciptakan kita, justru Allah mengampunkan kita. Kita Ya. tak menciptakan manusia nih Bu ya. Betul. Ya? Baik. Betul. Baik Bu ya, ini kembali ada pemirsa terhubung bersama kita. Kita sapa bersama-sama Bu ya. Halo, assalamualaikum. Salam Baik, dengan siapa Bapak, dari mana? dari Pak Daus di Medan. Baik, silakan Pak Daus. Pertanyaannya. Baik. Ini saya mau nanya sama Buya. Silakan. Silakan Pak Daus. Buya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Mau nanya Buya. Silakan Pak. Ini kan ketika sana bulan Syawal ya Buya ya. Baik. Masih ada juga kan bekas bulan Ramadan itu kan. Lanjut Pak. Ya. Lanjut. Apa ciri-cirinya Buya orang yang mendapatkan kasih sayang Allah? Baik. Itu saja Buya. Baik. Sudah cukup Pak Daus? Cukup. Baik, Ya. terima kasih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ini Buya, pertanyaan Pak Daus, apa ciri-ciri orang yang Mendapat mendapatkan kasih sayang Allah. kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala? Berat nih Pak Daus. Berat pertanyaan Bu ya. Karena tak bisa kelihatan itu. Tetapi bisa dirasakan. Begini, pemirsa yang berbahagia yang berada di rumah lewat layar kaca masih menyaksikan kita, ibu-ibu, para jamaah, rekan-rekan studio semuanya, Pak Ustadz Yuzaidi. Ciri-ciri orang yang mendapat kasih sayang Allah itu, 1, hidupnya senantiasa penuh kesyukuran.
nggak pernah ada merasa gelisah dan kekurangan. Kata Imam Syafi'i, ada 3 yang tidak mungkin ketukar. Mohon maaf Buya, mohon ditahan Buya, Iya. kembali pemirsa terhubung nanti Boleh, bisa digabungkan boleh. Buya ya. Boleh, Maaf, silakan, mohon maaf, silakan. Buya. Baik pemirsa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Bapak dari mana? Wan Indra Tanjung Merawa. Ya, Wan Indra silakan. Tanjung Merawa. Baik, silakan Bapak. Ini cerita. Halo, assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum apa Yazil ya. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Ini kan tema kita ini kan perkara maafkan ini. Iya. Baik. Nah, ini kalau misalnya yang kita dengan bersangkutan orangnya udah jauh atau udah meninggal itu macam mana cara proses memaafkannya itu? Baik. Sudah cukup Bapak? Ya itu saja pertanyaan dari Baik. saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Buya, ini ada 2 pertanyaan Buya. Iya. Yang terakhir Pak apa tadi Pak? Pak Poniran kalau tak salah saya Buya. Poniran ya? Pak, yang pertama Pak Daus tadi. Pak Daus. Nah, yang kedua tadi mungkin kalau tak salah Pak Poniran Buya, Iya. terkait dengan bagaimana ketika ada orang yang sudah meninggal dunia, Iya. kita saling meminta maaf kepada dia. Ya, kita ada kesalahan sama dia Baik, ya. nah, kita ada kesalahan sama belum dia. sempat minta maaf ya. Iya Buya. Baik. Silakan Buya. Saya teruskan yang pertama tadi bahwa ciri-ciri orang yang mendapatkan kasih sayang Allah itu hidupnya tenang, hidupnya bahagia. Kenapa? Disayangi Allah. Kita disayang mertua aja pun kita tenang. Nggak mau pindah-pindah dari rumah mertua itu. Kenapa? Disayang mertua, apalagi disayang Allah. Yang kedua, hidupnya senantiasa stabil, kokoh, istiqomah. Tidak mudah goyah dalam menghadapi terutama cobaan yang menyangkut masalah kesusahan dalam arti dalam tanda petik kesusahan yang mungkin rata-rata orang tidak sanggup menghadapi tapi dia sanggup. Itu karena dia disayangi Allah. Nah yang ketiga, orang yang disayangi Allah itu selalu optimis. Selalu optimis. Maka segala sesuatu dia hadapi dengan rasa ada Allah mendampingi atau dibersamai oleh Allah. Ini semuanya rasa. Tidak bisa kita lihat pada rona wajah, nggak bisa. Tapi nampak dalam perilaku. Nah, seperti ibu-ibu ini kan orang yang disayangi Allah Ta'ala. Datang ke sini dengan izin suami lalu tentu happy saja. Kenapa? Sebelum pergi sudah selesaikan semua pekerjaan di rumah. Sudah kan? Masak sudah? Semuanya sudah disiapkan? Alhamdulillah. Karena kita mengerti itu adalah kewajiban sebagai seorang istri. Lalu kita siapkan. Maka rebutlah kasih sayang Allah itu dengan banyak takarub kepadanya, yaitu selain mengerjakan ibadah wajib, tambahlah dengan amalan-amalan sunat dengan banyak menyebut namanya. Kita sungkan menyebut nama ayah, menyebut nama emak, tapi Allah mengizinkan namanya disebut. Sebutlah namaku, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebutlah nama yang 99 itu, Asmaul Husna. Topnya adalah Allah, la ilaha illallah. Nah, itu. Terus yang tadi Pak Poniran mungkin ya, saya pun agak samar-samar. Begini, ada hal yang memang kadangkala kita sesali. Saat kita merasa ada kesalahan kepada seseorang, mau minta maaf, orangnya sudah meninggal. Itulah perlunya tadi siapapun kita memberi maaf kepada orang yang bersalah kepada kita. Jadi andai kata pun ada orang yang bersalah kepada kita tidak sempat minta maaf meskipun dia tidak tahu, karena sudah kita maafkan dia plong. Jadi kalau ini diamalkan oleh semua umat Islam tentu nggak ada lagi yang merasa khawatir tidak dimaafkan. Tapi andailah ada orang yang kita bersalah kepadanya, belum sempat minta maaf. Satu caranya, mohonkan ampun kepada Allah untuknya. Mohonkan ampun kepada Allah untuknya dan mohonkan juga kepada Allah agar kesalahan kita kepadanya diampunkan, dimaafkan dengan ampunan dari Allah. Itu maka dikatakan oleh guru-guru tasawuf. Kalau minta ampun kepada Allah dalam tanda petik mudah. Kenapa? Bisa langsung. Karena Allah Maha Pengampun. Tapi minta maaf kepada manusia kan juga harus langsung. Karena sulitnya itu, maka kita tidak usah menunggu orang minta maaf, berilah maaf. Itulah inti kajian kita petang ini, berilah maaf. Tapi tidak payah-payah dia meminta maaf kepada kita. Yang kedua,
Kalau kita tidak sempat meminta maaf kepadanya, berbuat baiklah untuknya. Contoh, saya ada kesalahan kepada si A. Saya tidak sempat minta maaf, saya akan berbuat kebaikan. Ya Allah, aku berbuat kebaikan ini, alirkanlah kepadanya dengan izinmu dan dengan kehendakmu. Tuan Guru yang mengajar kita di Busilam, almarhum Syekh Hasyim Sarawani, dia mengatakan, boleh kita mohon kepada Allah agar kebaikan kita dialirkan, ditransfer bahasa kita sekarang ini kepada orang yang kita maksud. Kenapa? Karena Allah Maha Pemurah. Jadi kalau kita pun misalnya berbuat baik mengalir kepada dia, syukur-syukur ini menjadi sesuatu yang kelak, andai kata belum tuntas, di akhirat dia bilang, dulu kau ketika di dunia baik juga kau ya, sering juga kau mengalirkan kebaikan, udahlah kalau gitu kau maafkan kesalahanmu. Kan seperti itu. Karena dulu guru-guru kita mengajarkan kalau ada kesalahan kita kepada orang, ada utang kita kepada orang, tidak sempat minta maaf, tidak sempat dibayar, nanti di akhirat dijunjung-junjung gitu ya. Cari-cari orangnya, di mana. Iya kalau satu tempat, kalau dia di neraka, awak di neraka juga. Tapi awak di neraka yang paling bawah, dia paling atas, kan payah naik liftnya itu. Maka maafkanlah kesalahan orang lain. Itu ya. Terima kasih. Insya Allah. Tentu di dalam Al-Quran justru bukan disuruh minta maaf nih Bu ya, justru memaafkan. Memaafkan. Kalau sudah masing-masing kita memaafkan, tak ada yang perlu minta maaf Bu ya. Tadi perlu minta maaf. Masya Allah, Masya Allah. Baik, mohon ditahan Buya dan Ibu-Ibu, insya Allah nanti akan kita kasih kesempatan kembali untuk bertanya. Dan pemirsa yang berada di rumah jangan kemana-mana, kita akan kembali menyapa Anda untuk bertanya kepada Buya. Tentu tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih karena Anda masih bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Baik Ibu, siapa yang mau pulang? Oh enggak. Baik, siapa yang ingin bertanya? Siapa Bu? Oh masih banyak juga. Kita mau habis acaranya nih, 10 menit lagi habis. Siapa yang bertanya silakan Ibu dari Majelis Taklim Setia Mulia dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajjah Nurmadia. Ya, dari Majelis Taklim Setia Mulia, Jalan Setia Jadi Karakato. Saya ingin bertanya Buya. Iya. Adakah cara melembutkan hati? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mohon ditahan Buya, kita beri kesempatan juga kepada Majelis Taklim Tazkirah untuk bertanya. Nanti bisa dijawab sekalian Buya. Baik. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir batin, sama-sama. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, kami dari Majelis Zikir Tazkirah. Iya, silakan. Ingin bertanya Buya. Iya. Apa hukumnya dendam? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Buya, ini ada 2 pertanyaan dari ibu-ibu yang ada di studio nih Buya. Bisa dijawab langsung nih Buya. Persilakan Buya. Terima kasih Bunda dan jamaah sekalian, terutama yang masih berada di rumah di depan layar kaca pada acara Ngaji Bareng di TVRI Nyaman di Hati. Kepada para pemirsa di rumah, boleh kita memohon untuk mengikuti acara ini ya. Boleh dihubungi Pak Tarmizi, boleh dihubungi saya supaya kita semakin ramai sehingga acara kita ini semarak ya. Mungkin ibu-ibu yang di rumah yang kepingin ikut, mungkin bertanya syaratnya apa, enggak, hubungi aja. Kalau kita memang sudah menyediakan waktu, silakan hadir ya, supaya tambah ramai. Bu, yang nomor 4, apa hukumnya orang yang dendam? Luar biasa ini, hukumnya berdosa. Kenapa? Dendam itu selain menyiksa dirinya sendiri, menahan keberkahan kepada orang lain karena mungkin orang itu sudah minta maaf tapi tidak juga dimaafkan.
Maka gantilah dendam dengan rasa kasih sayang. Apa caranya? Tadi Ibu bertanya juga yang terkait ini ya. Bagaimana caranya melembutkan hati? Sesungguhnya hati itu dari segi tasawuf lunak tapi mudah berbolak-balik. Rasul mengumpamakan seperti gelembung buih air yang mendidih. Tapi kenapa ada hati yang keras sehingga tidak mau memberi maaf? Bagaimana melembutkannya? Sebut nama yang menciptakan hati itu, yang menciptakan iman itu. Itulah 3 kalimat yang penting. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, maha suci Allah. Masa sih pantas hati kita ini yang begitu Allah ciptakan untuk menampung nur hidayah Allah, kok isinya dendam? Sebut namanya, subhanallah. Lalu walhamdulillah. Lalu Allahu Akbar. Tapi dari hati. Ini yang saya ajarkan kepada jamaah. Ketika berzikir itu coba rasakan supaya bisa terasa. Coba tarik nafas dari hidung, tapi jangan sekaligus. Tarik 3 kali, lalu tahan, ucapkan kalimat thayyibah itu. Nanti Bapak Ibu, Bunda akan merasakan. Pertama, bertambah panjangnya nafas. Yang kedua, kita bisa lebih konsen, fokus menghadapi sesuatu. Yang ketiga, segala sesuatu yang kita ingin masukkan ke hati itu mudah. Bukankah kita sering menahan napas kalau misalnya lihat pertandingan bola? Bunuh Uzbekistan dengan Indonesia. Itu melihat mereka membawa bola itu kan. Oh, itu tahan napas semua itu. Baru wall. Tahan napas itu menambah energi. Ketika kita menahan napas, sebutlah nama yang memberi napas itu. Allah, Allah, Allah. Kalau mau dilapaskan itu martabat Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Begitu penyayangnya Allah, kita diizinkan menyebut namanya. Menyebut nama ayah saja pun dulu segan. Mau dengar cerita? Ada teman saya namanya Musa. Jadi anaknya mengaji sama dia. Kajinya kalau sampai di surah Sabbihis, ya, suhu apa? Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini kajinya tinggal sedikit tamat, tapi nggak tamat-tamat. Apa tadi? Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa abah katanya. Karena ini manggil ayahnya. Abah, nama abahnya Musa. Dia nggak berani bilang inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nggak jadi abah. Jadi ayahnya bilang sebut aja nama itu, tapi itu nama abah. Begitulah orang tua dulu mendidik anaknya sehingga menyebut nama ayah itu, emak itu pantang. Allah mengizinkan namanya disebut, tapi dalam kajian tasawuf pakai martabat subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, maka itulah zikir sir itu menyebut ismuzat, tapi dalam hati. Gitu Bunda ya, supaya hatinya lembut. Coba Bunda tarik nafas. Ucapkan dalam hati itu menyebut nama Allah. Hati itu lembut itu. Kenapa? Karena kita menyebut nama yang maha agung, yang maha mulia. Gitu Bunda ya, terima kasih. Masya Allah, baik Buya. Ini tidak terasa waktu kita nih Buya, sudah berada di akhir nih, penghujung nih Buya. Bisa disampaikan kalimat penutup Buya terkait dengan tema kita ini. Baik, pemirsa yang berbahagia, terutama pencinta acara ngaji bareng di PRI Sumatera Utara, kami berterima kasih telah mengikuti acara ini dan mengucapkan selamat Idul Fitri mal batin. Satu saja hari ini kemahnya apa? Bukalah pintu hati untuk memberi maaf kepada semua, supaya hati kita lapang dan orang senang kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Buya. Semoga dengan apa yang disampaikan Buya kita dapat benar-benar mampu memaafkan dan bahkan berlapang dada nih Buya ya. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana mungkin kita tidak mau memaafkan sementara Allah Subhanahu Wa Taala adalah Maha Pengampun. Allah menciptakan kita dan ketika kita berlaku maksiat dan bertobat kepada Allah, Allah ampunkan segala dosa kita.
dan kita tidak pernah menciptakan sesuatu di atas muka bumi ini, dan kebaikan kita pun sangat terbatas kepada orang lain. Lantas ketika orang lain berbuat salah, kita tidak mampu memaafkannya, padahal Allah menciptakan kita dan Allah memaafkan, mengampunkan kita ketika kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaannya, dan ibu-ibu yang berada di studio, terima kasih Bu ya. Masya Allah, yang semangat luar biasa dan pertanyaannya tadi luar biasa sekali. Insya Allah kita ketemu pada kesempatan berikutnya, Dan selamat Bu ya. berhaji kepada Ibu Nazlah yang mau pergi Masya haji. Allah, selamat kepada Ibu Nazlah nih Bu Nazlah ya, Khairani, dan Ketua ibu-ibu Hidayah yang Kota lain. Medan. Masya Allah, untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan ibadah haji karena suci. Dan pemirsa, saya beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, 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 astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah